Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa sampai di suatu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan terkhusus lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dan bapak ibu sekalian kenikmatan yang luar biasa, yaitu dengan bisa sampainya kita di hari-hari yang mulia, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini kita akan sedikit membahas bersama mengenai nasihat-nasihat yang hendaknya kita mengingat lagi di akhir bulan Ramadan ini. Dan pembahasan kita pada sore hari ini insya Allah akan kita ambilkan, ya, dan sedikit mungkin kita ringkaskan, ya, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Majalisu Syahri Ramadan, yaitu majelis-majelis pada bulan Ramadan. Di akhir-akhir pembahasan, ya, dalam kitab ini beliau memberikan nasihat, ya, secara umum kepada kaum muslimin, ya, terkait dengan bagaimana itu, ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, terkait dengan, ya, apa yang ada pada Lailatul Qadar, juga terkait dengan perkara-perkara setelah kita selesai, ya, dari bulan Ramadan ini. Maka di sini beliau menyebutkan, ya, ikhwani laqad nazala bikum asyru Ramadan al-akhirah fiha al-khairatul wal ujurul katsirah fihal fadailul masyhuratu wal khasaisul madhkurah. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya telah datang kepada kalian 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Yang di dalam 10 malam terakhir tersebut terdapat pahala-pahala yang Allah sediakan yang sangat banyak. Dan di dalamnya ada berbagai macam keutamaan-keutamaan
yang insya Allah kita sudah mengenalnya ya. Seperti keutamaan mungkin ya bulan Ramadan, Lailatul Qadar ya. Kemudian keutamaan beribadah di 10 akhir ya. Bagaimana Nabi SAW beliau dahulu mencontohkannya kepada kita. Maka di antara karakteristik atau hal-hal khusus yang bisa kita jumpai di 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amali fiha aktsara min ghairiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bapak Ibu sekalian, kalau beliau telah sampai di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, maka beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi kesungguhan beliau dalam hari-hari atau 20 hari sebelumnya. Kemudian disebutkan di sini bahwasannya dari Al-Imam atau diriwayatkan dari Al-Imam Muslim ya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah datang atau telah sampai di 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang tidak didapati di 20 hari pertama pada bulan Ramadan. Nabi SAW ya 20 hari di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh. Namun ketika menginjak 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau pun lebih bersungguh-sungguh ya, melebihi kesungguhan beliau di 20 hari pertama di bulan Ramadan. Bagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila telah masuk di 10 malam dari bulan Ramadan yang terakhir ya, maka beliau kencangkan ikat sarungnya dan beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau pun ya, juga membangunkan keluarganya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, apabila mungkin kita sudah tinggal di sebuah rumah ya, kita memiliki keluarga sendiri ya, atau mungkin bahkan juga masih tinggal dengan orang tua ya, maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya beribadah sendiri, tidak hanya menghidupkan malamnya sendiri, namun juga beliau memerintahkan keluarga-keluarganya. Beliau mengajak keluarganya untuk melaksanakan amalan ibadah di 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naumin fa idza kana al-ashru shammara wa shaddal mi'zara. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka beliau ini mencampurkan antara salat iya, tidur juga iya. Ketika 20 pertama di bulan Ramadan, maka beliau mencampurkan antara salat ya, di malam hari iya ya, namun juga beliau juga tidur. Namun apabila beliau telah sampai di 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh ya, dan beliau begadang untuk melaksanakan ibadah. Maka dalam hadis-hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan 10 malam terakhir ya, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW beliau pun bersungguh-sungguh di malam-malam tersebut. Beliau di 20 malam atau di 20 hari pertama bulan Ramadan bersungguh-sungguh. Namun ketika menginjak 10 terakhir, maka beliau lebih bersungguh-sungguh daripada malam-malam sebelumnya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha aktsar mimma yajtahidu fi ghairiha wa hadha syamilun lil ijtihadi fi jami' anwa'il ibadah min salatin wa qur'anin wa dzikrin wa shadaqatin wa ghairiha. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan, ini pun mencakup ya, hendaknya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, di antara ibadah membaca Al-Qur'an ya. Kemudian juga disebutkan di sini ya, bisa dengan kita melaksanakan sholat, bisa pula juga dengan kita berzikir dan melaksanakan sedekah serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ya mungkin ketika kita di 20 hari pertama bulan Ramadan, mungkin kita juga membaca Al-Qur'an, kita juga melaksanakan sholat, kita juga mungkin berzikir. Namun ketika kita sudah menginjak 10 hari ini, maka Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita pun lebih bersemangat lagi dalam
melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu mizarahu, yakni ya'tazilu nisa'ahu liyatafarraga lis-salati wa dzikri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan dalam hadis tadi, apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau kencangkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya. Maksudnya apa? Dijelaskan di sini, yakni ya'tazilu nisa'ahu, yaitu beliau tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk beliau melaksanakan ibadah-ibadah seperti melaksanakan salat dan melaksanakan zikir. Wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi lailahu bil qiyami wal qiraati wa dzikri biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi li syarafi hadhihi layali wa talaban li lailatul qadar allati man qamaha imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau juga menghidupkan malam-malamnya, baik itu dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat, dengan berzikir, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya, dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan atau malam-malam yang mulia tersebut, dan dalam rangka agar beliau mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, yang namanya Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa yang melaksanakan atau yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa dhahiru hadzal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam yuhyi al-laila kullahu fi ibadati rabbih min adz-dzikri wal qiraati was salati wal istidadi lidzalik was sahuri wa ghairiha. Maka zahir yang tampak jelas dari hadis-hadis yang tadi, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghidupkan malam-malamnya seluruhnya. Beliau menghidupkan malam-malamnya seluruhnya. Tidak hanya mungkin sebagian saja, tidak. Namun beliau menghidupkan seluruh malam-malamnya di khusus 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang hadis kita sebutkan tadi, apabila beliau masih di 20 hari pertama bulan Ramadan, maka beliau mencampurkan antara tidur dan sholat. Terkadang beliau tidur dan terkadang beliau sholat di malam tersebut. Namun ketika sudah sampai di 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan seluruh malam-malamnya untuk berzikir, membaca Al-Quran, untuk melaksanakan sholat dan mempersiapkan perkara-perkara ibadah yang lainnya. Kemudian wa mimma yadullu ala fadilatil ashri min hadhil ahadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqidu ahlahu fiha. Dan di antara perkara yang menunjukkan tentang keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghidupkan atau beliau membangunkan keluarganya. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya kalau tidak untuk perkara-perkara yang penting, tidak untuk perkara-perkara yang mulia. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini membangunkan keluarganya, menunjukkan tentang pentingnya atau betapa mulianya malam-malam tersebut, sehingga beliau membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat, berzikir sebagai dalam rangka semangat untuk memanfaatkan malam-malam yang diberkahi tersebut. Karena malam tersebut adalah malam bulan Ramadan. Sehingga disebutkan oleh beliau di sini, fala yambaghi lil mu'minil aqil an yufawwita hadhil fursata tsaminah ala nafsihi wa ahlihi fama hiya illa layalin ma'dudah. Maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, maka tidaklah layak bagi seorang mukmin yang berakal, beliau mengatakan tidaklah layak bagi seorang mukmin yang berakal untuk dia meninggalkan kesempatan-kesempatan yang berharga tersebut. Dia meninggalkan untuk dirinya sendiri atau meninggalkan untuk keluarganya dari berbuat kebaikan. Fama hiya illa layalin ma'dudah. Karena sesungguhnya malam-malam tersebut adalah bilangan yang sangat sedikit. Kalau kita melihat berapa hari dalam 1 tahun,
maka kita akan mengetahui bahwasanya 10 hari itu sangatlah sedikit Bapak Ibu sekalian. Dalam satu hari ada berapa tahun? Berapa hari? Dalam satu tahun ada berapa hari? 300? Antara 365. Nah, dari 365 hari tersebut maka kita hanya mengambil 10 hari untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini. Oleh karena itu tadi beliau mengatakan sungguh tidak berakal seorang mukmin yang berakal dia tidaklah mungkin meninggalkan kesempatan yang sangat mulia ini. Wong cuma hanya 10 hari dan buktinya kita pun tidak kerasa Ternyata sekarang nanti malam sudah malam ke berapa, Pak? 25 atau 28? Kalau 28 mungkin sepertinya ingin cepat selesai Nanti malam 25 Tidak kerasa Perasaan kita baru saja kita masuk di 10 terakhir dari bulan Ramadan, ternyata nanti malam kita sudah menghabiskan setengahnya. Maka di 5 hari yang tersisa ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita pun bersemangat dalam melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Karena waktu kita tidaklah banyak, hanya 10 hari saja. Dari 365 hari kita hanya mengosongkan waktu 10 hari di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah. Maka seorang mukmin yang berakal dia tidaklah menghilangkan kesempatan yang berharga tersebut. Rubbama yudrikul insanu fiha nafhatun min nafahatil maula fatakunu sa'adatan lahu fid dunya wal akhirah. Karena bisa jadi di 10 hari dari 365 hari yang ada, bisa jadi seorang hamba dia menjumpai karunia dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan karunia tersebut maka seorang hamba dia bisa berbahagia baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa innahu laminal hirmanil azim wal khasaratil fasidah wal khasaratil fadihah antara katsiran minal muslimin yumduna hadhil awqata tsaminata fima la yanfa'uhum. Maka di antara kekurangan yang sangat besar dan kerugian yang sangat tampak ketika kita banyak melihat di antara kaum muslimin, ketika kita banyak melihat di antara kaum muslimin yang mereka tidaklah memanfaatkan waktu-waktu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita melihat perbandingan antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan, jamaahnya kira-kira banyak yang mana, Pak? Awal atau akhir? Banyak yang akhir. Maka kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka ini adalah fenomena yang sangat miris di antara kaum muslimin yang mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga ini pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Mungkin di antara kaum muslimin ada yang mulai sibuk dengan belanja-belanja untuk mempersiapkan lebaran, untuk mempersiapkan makanan-makanan enak di hari Aid, sehingga mereka pun lalai dari melaksanakan ibadah di malam-malam yang sangat mulia ini. Juga mungkin di antara mereka ada yang mungkin sudah lemas semangatnya di awal karena terlalu ngegas, di akhirnya malah lemas tidak melaksanakan ibadah-ibadah. Yang mungkin di awal 1 hari bisa melaksanakan atau baca Al-Quran 2 juz, namun ternyata di malam-malam terakhir bulan Ramadan malah menurun cuma 1 juz, cuma setengah juz. Maka ini adalah fenomena yang kata beliau banyak terdapat di antara kaum muslimin. Yasharuna ma'dhamal laili fil lahwil batil. Dan di antara kaum muslimin banyak di antara mereka yang mereka begadang untuk melaksanakan atau untuk perkara-perkara yang sia-sia, untuk perkara-perkara yang batil. Fa idza jaa waqtul qiyam namu anhu wa fawwatu ala anfusihim khairan katsiran. Akan tetapi apabila telah datang waktu untuk melaksanakan sholat malam, mereka malah tidur. Ketika telah datang waktu untuk ibadah, untuk melaksanakan sholat, untuk menghidupkan malam-malam di akhir bulan Ramadan, maka beliau pun malah tidur atau mereka pun malah tertidur dan mereka melewatkan kebaikan yang sangat banyak untuk diri-diri mereka sendiri. La'allahum la yadrikuna ba'da 'amihim hada abadan. Padahal bisa jadi
orang-orang yang mereka menyia-nyiakan bulan Ramadan itu, bisa jadi mereka tidak akan pernah mendapatkan bulan Ramadan ini setelah tahun ini selama-lamanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan lagi nikmat untuk bisa bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Maka ini sekaligus nasihat ya, untuk diri kami pribadi, untuk para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk benar-benar ya, kita melaksanakan atau menghidupkan ya, malam-malam di bulan Ramadan ini. Mungkin ya Nabi SAW atau mungkin ya kita tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW secara 100%. Ya. Beliau menghidupkan malam-malamnya seluruhnya ya, tidak tidur sama sekali. Mungkin kita tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Namun ya, apabila kita tidak bisa melaksanakan semuanya, maka janganlah ditinggalkan semuanya juga. Ya. Jangan mentang-mentang anak ini ya, kalau siang Ustaz ya, kerja, tidak mungkin malam hari begadang ya, bisa-bisa paginya saya tidak masuk kerja. Maka ya, ketika seperti itu ya, hendaknya kita menjadikan ya, sebagian besar ya dari malam-malam kita itu untuk ibadah, namun kita pun juga memberikan porsi untuk istirahat bagi tubuh kita. Jangan mentang-mentang kita tidak bisa ibadah satu malam suntuk ya, namun kemudian sudahlah kalau gitu saya tinggalkan semua ya. Maka ini jangan. Kalau kita tidak bisa satu malam beribadah sepenuhnya, maka ya paling tidak kita menghidupkan sebagian besar malam-malam kita untuk beribadah. Kalau tidak bisa sebagian besar, ya paling tidak sebagian kecil ya, untuk kita melaksanakan ibadah ya, dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza min tala'ubi syaitani bihim wa makrihi bihim wa saddihim iyyahum an sabilillahi wa ighwaihi lahum. Karena sesungguhnya ketika hamba-hamba Allah ya, ketika kaum muslimin ya, mereka tidak mau beribadah di bulan-bulan Ramadan ya, tidak bersemangat dalam beribadah, maka ini diantara permainan-permainan syaitan agar seorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aqilu la yattakhidhu syaitana waliyan min dunillahi ma'a ilmihi bi adawatihi lahu fa inna dzalika munafin lil aqli wal iman. Karena seorang yang berakal, dia tidaklah menjadikan setan sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai temannya selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang berakal ya, dia akan menjauhi syaitan. Ketika kita ya malas beribadah, hendaknya kita pun ingat, oh ya, ini adalah diantara bisikan-bisikan syaitan. Ketika kita malas membaca Al-Quran ya, dengan berbagai macam alasan ya, mungkin sibuk ya, alasan pekerjaan rumah belum selesai ya, alasan ya, ada anak-anak kecil ya, dan alasan-alasan yang lainnya ya, maka hendaknya kita pun berwaspada ya. Jangan-jangan ya, ini adalah termasuk diantara permainannya syaitan agar kita bisa jauh dari Al-Quran, agar kita bisa jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita berwaspada pada perkara-perkara tersebut. Juga di antara kekhususan yang ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah adanya i'tikaf. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pun dahulu beriktikaf, dan para sahabat Nabi SAW mereka pun juga melaksanakan i'tikaf. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wajalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau senantiasa melaksanakan i'tikaf sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhana 10 ayyam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun tersebut, beliau beriktikaf selama 20 hari. Yang biasanya beliau iktikaf 10 hari ya, maka di tahun terakhir beliau iktikaf menjelang kematian beliau melaksanakan iktikaf selama 20 hari.
yang ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun melaksanakan iktikaf. Begitu pula para sahabatnya, mereka pun juga melaksanakan iktikaf. Namun Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika kita beriktikaf, maka hendaknya kita pun mengingat-ingat tujuan untuk beriktikaf. Apa tujuan untuk iktikaf, Pak? Apa tujuannya? Tidak ada yang tahu? Seperti tujuan umum seorang dalam beribadah, yaitu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan wal maqsudu bil i'tikaf inqita'ul insani 'anil nas liyatafarragha li ta'atillahi fi masjidin min masajidihi. Dan di antara tujuan dari i'tikaf adalah seorang memutus hubungannya dengan manusia dalam rangka untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan seorang beriktikaf adalah untuk memutuskan hubungan dengan manusia. Bahkan Nabi SAW beliau tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Beliau fokus untuk melaksanakan ibadah. Maka kita pun seperti itu. Apabila kita sudah beriktikaf di sebuah masjid, maka kita pun tetap untuk fokus dalam melaksanakan ibadah. Kita tetap fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah iktikaf kita jadikan ajang untuk saling nongkrong misalnya saling bercengkerama satu sama lain. Iya, berbicara ngobrol satu dengan yang lainnya tidak mengapa. Namun jangan sampai kita lalai dari tujuan kita melaksanakan iktikaf. Kita meninggalkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhubungan dengan manusia kecuali untuk perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang sesuai dengan hajatnya. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Sofiyah Ummul Mukminin, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mu'takifan, fa'ataituhu azuruhu lailan, fahaddastuhu summa qumtu lianqaliba, faqama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'i. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melaksanakan iktikaf. Kemudian Sofiyah mengatakan, kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menziarahinya, untuk mengunjunginya. Kemudian aku pun berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku sudah selesai, maka aku pun pergi dan bangkit bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf memang boleh kita berbicara satu sama lain. Hanya saja jangan sampai kita terlalu tersibukkan dengan perkara tersebut. Ya seharusnya kita habiskan malam-malam kita untuk ibadah. Jangan sampai kita habiskan malam-malam kita untuk bergadang ngobrol-ngobrol yang mengandung hal-hal dosa, menghibah, namimah, berdusta dan yang semisalnya. Hendaknya kita menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Bahkan seorang hamba di zaman ini, Bapak Ibu sekalian, tidak harus ngobrol dengan orang lain, itu pun terkadang bisa mengurangi nilai iktikafnya. Dengan apa? Yaitu dengan dia sibuk dengan HP-nya. Malah bermain medsos misalnya, lihat berita-berita terkini. Maka ini adalah perkara-perkara yang dapat mengurangi iktikaf kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita sudah berniat untuk beriktikaf, maka kita kembali meluruskan niat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan sejenak perkara-perkara dunia ini. Kita kembali mengecas keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun meningkatkan, berusaha untuk meningkatkan keimanan kita pada waktu-waktu tersebut. Kemudian dijelaskan oleh beliau, wa min khasa'isi hadhil ashri anna fiha lailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahrin. Dan di antara keutamaan, kekhususan yang ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah ada malam yang di dalamnya atau yang biasa disebut dengan Lailatul Qadar.
yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Fa'rifu rahimakumullah li hadhil ashri fadlaha wa la tudayyi'uha. Maka kenalilah keutamaan-keutamaan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dan janganlah engkau menyia-nyiakannya. Fa waqtuha samin wa khairuha zahirun mubin. Karena waktu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat berharga, dan kebaikan yang ada dalam waktu-waktu tersebut itu sangatlah jelas, ya, sangatlah nampak. Kemudian beliau juga menyebutkan, ya, menasihati ya kaum muslimin ya, terkait dengan malam di malam-malam Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, ikhwani fi hadhil ashril mubarakah Lailatul Qadar allati syarrafaha Allahu ala ghairiha. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya di 10 malam terakhir ini terdapat suatu malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam tersebut di antara malam-malam yang lainnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini di malam yang diberkahi. Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Wasafahallahu subhanahu bi annaha mubarakatun likasrati khairiha wa barakatiha wa fadliha. Allah Subhanahu wa taala mensifati malam Lailatul Qadar dengan malam yang diberkahi. Kenapa? Likasrati khairiha. Karena saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada pada malam tersebut. Wa barakatiha, karena saking banyaknya berkah-berkah yang ada pada malam tersebut. Wa fadliha, dan karena saking banyaknya keutamaan karunia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di malam-malam tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, waqad akhfallahu subhanahu wa ta'ala ilmaha 'alal ibad rahmatan bihim liyaksuru amaluhum fi talabiha fi tilkal layalil fadilah bis salati wa dzikri wa du'ai fayazdadu qurbatan minallahi wa thawaban. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyembunyikan malam bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi tahu kita kapan lebih tepatnya bulan Ramadan atau Lailatul Qadar itu ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan waktu Lailatul Qadar ini, kata beliau, ini agar seorang hamba dia senantiasa memperbanyak ibadahnya, dia memperbanyak salatnya, dia memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, dia memperbanyak doanya, dia memperbanyak zikirnya. Fayazdadu qurbatan minallahi wa thawaban. Maka dengan seorang hamba memperbanyak itu semua, dia pun menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda misalnya apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mengabarkan kepada kita, ya, wahai kaum muslimin, ya, sesungguhnya Lailatul Qadar, ya, misalnya ada pada malam 21, ya, maka niscaya kita akan mendapati banyak di antara kita mereka semangat beribadah di malam 21 saja. Sehingga yang biasanya seharusnya bisa sholat malam 10 kali, 10 hari, bisa jadi dia hanya sholat pada 1 hari itu saja di malam 21. Maka ketika beliau atau Allah menyembunyikan kapan waktu bulan atau kapan waktu Lailatul Qadar ini agar kita pun bisa semakin banyak beribadah. Karena kita tidak tahu waktunya, akhirnya kita pun memperbanyak ibadah. Yang penting kita beribadah sebanyak-banyaknya, berzikir, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat. Entah kapan itu waktunya, yang penting kita sudah berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang soleh. Itu adalah di antara faidah, ya, kenapa Allah menyembunyikan bulan atau menyembunyikan Lailatul Qadar. Kemudian juga disebutkan wa akhfaha ikhtibaran lahum aidan liyatabayyana bidzalika man kana jaddan fi talabiha harisan 'alaiha mimman kana kaslana mutahawinan. Dan di antara faidah
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar? Adalah agar sebagai menjadi ujian. Sebagai ujian bagi kita ya, untuk ngetes apakah kita ini benar-benar semangat dalam menggapainya apakah tidak. Karena kalau kita sudah tahu misalnya Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21, niscaya kita tidak akan semangat beribadah dalam hari-hari yang lain pada hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan. Maka ketika Allah menyembunyikan kapan waktu Lailatul Qadar, ini adalah sebagai ujian bagi kaum muslimin, apakah mereka benar-benar semangat dalam ibadah, apakah mereka benar-benar semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man harasa ala syai'in jadda fi talabih wa hana alaihi ta'abu fi sabilil wusuli ilaihi wa dhafri bihi. Karena sesungguhnya seorang yang dia bersemangat atas sesuatu, maka dia pun akan semangat dalam mengejarnya. Sebagaimana kita misalnya bercita-cita punya rumah, maka kita pun semangat untuk menabungnya. Kita pun semangat untuk bekerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Begitu pula bagi seorang yang dia semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia pun akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Dia tidak mencari waktu luang, bahkan meluangkan waktu-waktu yang dia miliki di tengah kesibukannya. Mungkin pagi harinya bekerja ya, namun di waktu malamnya dia bersungguh-sungguh iktikaf ya, berangkat ke masjid, beribadah, melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran ya, berzikir, berdoa dan amalan-amalan yang lainnya. Maka ini adalah suatu kemuliaan yang hendaknya kaum muslimin ya, kaum mukminin semangat dalam melaksanakan perkara-perkara tersebut. Ya, maka ini adalah nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kepada kita semuanya ya, tentang nasihat-nasihat ya, apabila kita masih berada di bulan Ramadan, terkhusus apabila kita masih berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian beliau berikutnya juga menyebutkan nasihat kepada kita semuanya mengenai apa yang seharusnya ada dan dilakukan oleh setiap mukmin, setiap muslim, setiap mukminah, setiap muslimah apabila telah selesai dari bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, inna syahra ramadhana qaruba rahiluh wa azifa tahwiluh wa innahu syahidun lakum aw alaikum. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya bulan Ramadan telah dekat waktunya untuk pergi, dan telah dekat pula waktu untuk berganti dari bulan yang lainnya. Dan sesungguhnya bulan Ramadan itu akan menjadi saksi yang akan membantu kita, atau akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita. Ini adalah nasihat yang sangat berharga, yang apabila kita merenungi nasihat tersebut, maka kita akan lebih semangat dalam melaksanakan ibadah. Beliau mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah saksi yang kelak pada hari kiamat akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, atau bahkan akan membebani kita, akan menyengsarakan kita ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mereka semangat menghabiskan waktu bulan Ramadan dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan, maka tentunya bulan Ramadan akan menjadi saksi yang akan membantu hamba tersebut kelak di hari kiamat. Berbeda dengan seorang yang dia menyia-nyiakan bulan Ramadan, tidak serius ya menghadapi bulan Ramadan, tidak melaksanakan amalan-amalan yang soleh, meninggalkan berbagai macam pintu-pintu kebaikan, maka bagi orang yang demikian ditakutkan bulan Ramadan akan menjadi pemberat baginya kelak pada hari kiamat. Tidak bisa kita bayangkan ketika Allah menanyai kita, wahai fulan, engkau telah sampai di bulan Ramadan, engkau telah sampai di bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan, namun ternyata dirimu tidak memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Namun ternyata dirimu tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka tentu ini adalah suatu kerugian yang sangat besar dan kerugian yang sangat nyata. Beliau menyebutkan di sini, faman awda'ahu amalan salihan falyahmadillaha ala dzalik wa yabshir bi husni thawab fa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Barang siapa yang meninggalkan bulan Ramadan dalam melaksanakan amalan-amalan yang soleh, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut, dan hendaknya dia pun bergembira dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Wa man awda'ahu amalan sayyi'an falyatub ila rabbih taubatan nasuha fa innallaha yatubu 'ala man tab. Walaqad syara'a Allahu lakum fi khitami syahrikum ibadatin tazidukum minallahi qurban. Beliau menyebutkan, dan barang siapa yang meninggalkan bulan Ramadan ini dengan melaksanakan amalan-amalan keburukan, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia meninggalkan perkara-perkara yang buruk tersebut ya dengan taubatan nasuha, fa innallaha yatubu 'ala man tab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mungkin belum bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan ketaatan, dalam melaksanakan amalan-amalan yang saleh, maka hendaknya kita pun banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memang terkadang sering luput ya, dalam berbagai macam kebaikan. Kita tidaklah seperti para salaf yang mereka memanfaatkan waktu-waktu Ramadannya dalam kebaikan. Maka hendaknya kita, orang yang tidak bisa meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara penuh, tidak bisa meniru para salaf secara penuh, hendaknya kita pun imbangi amalan-amalan sedikit yang kita laksanakan tersebut dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, walaqad syara'a Allahu lakum fi khitami syahrikum ibadatin tazidukum minallahi qurban wa tazidu fi imanikum quwwatan wa fi sijilli a'malikum hasanat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan di penghujung bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang bisa menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menguatkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat memenuhi catatan-catatan kebaikan seorang hamba di akhirat kelak. Fasyara'allahu lakum zakatal fitri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita zakatul fitr untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan harta kita. Wa syara'a lakum takbir 'inda ikmalil 'iddati min ghurubi syamsi lailatal 'idi ila salatil 'id. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun juga mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan takbir atau untuk bertakbir ketika telah sempurna malam-malam di bulan Ramadan dengan tenggelamnya matahari di bulan tersebut, di hari Id, sampai kita pun bertakbir sampai akan melaksanakan salat Id. Sebagaimana yang Allah firmankan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, yaitu bilangan bulan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi seorang hamba ketika telah berlalu bulan Ramadan. Tadi dengan zakat fitri, kemudian juga dengan melaksanakan takbir atau kita bertakbir kepada Allah mulai tenggelamnya matahari di malam Id sampai kita akan melaksanakan salat Id. Wa syara'a Allah Subhanahu wa ta'ala li ibadihi salatal Id yaumal Id wa hiya min tamami dzikrillah azza wa jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan kepada kita
untuk melaksanakan sholat Id di hari Id, dan ini menunjukkan atau sholat ini adalah sesempurna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha ummatahu rijalan wa nisaa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan seluruh umatnya untuk melaksanakan sholat tersebut, baik itu laki-laki atau baik itu perempuan. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam nisaa an yakhrujna ila salatil Id ma'a anna al-buyuta khairun lahunna fi ma 'ada hadhihi shalah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah memerintahkan para kaum mukminin atau kaum muslimat, ya, para wanita-wanita muslim, untuk mereka keluar dari rumah-rumah mereka ketika melaksanakan sholat Id. Padahal kita ketahui bersama bahwasannya rumah bagi muslimah, bagi wanita itu adalah sebaik-baik tempat di hari-hari lainnya selain hari-hari Id. Akan tetapi ketika hari Id, ketika melaksanakan sholat Id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum wanita, ya, kaum muslimat untuk keluar dari rumah-rumahnya dan menuju ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Wa yu'addi sholata bi khusyu'in wa huduri qalbin. Dan hendaknya kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat Id, mereka benar-benar melaksanakan sholat tersebut dengan menghadirkan hatinya, dengan khusyuk, ya, ketika melaksanakan sholat di hari Id. Wa yaktsuru min dzikrillahi wa du'aihi wa yarju rahmatah. Dan dia memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak doanya kepada Allah, dan dia pun mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadzakkaru bi ijtima'in nasi fi sholati 'ala sha'idil masjid ijtima'an nasi fil maqamil a'zam baina yadayillahi azza wa jal fi sha'idi yaumil qiyamah. Dan hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah ketika melaksanakan sholat Id, dia pun hendaknya mengingat ketika dia berkumpul bersama kaum muslimin di sholat Id, hendaknya dia pun juga mengingat bahwasannya kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat hal-hal tersebut, hendaknya kita melaksanakan sholat Id tersebut dengan benar-benar khusyuk, dengan benar-benar menghadirkan hati ketika melaksanakan sholat tersebut. Kemudian juga beliau menasihatkan, ikhwani, innahu wa in qada syahru ramadan fa inna amalal mu'mini la yanqadi qabla al-maut. Wahai saudara-saudara, walaupun bulan Ramadan mungkin bisa berlalu dari diri kita, akan tetapi amalan-amalan seorang mukmin tidaklah mungkin berlalu hingga datangnya kematian. Ramadan memang bisa jadi meninggalkan kita, namun amalan-amalan seorang mukmin jangan sampai meninggalkan orang-orang mukmin. Ketika kita sudah terbiasa untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita tinggalkan amalan-amalan tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan hendaknya kalian menyembah Rabbmu sampai datangnya kematian. Dan sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat beliau, bulan Ramadan bisa jadi meninggalkan kita. Namun ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita pun juga meninggalkan amalan-amalan yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mungkin kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran. Maka ketika kita sudah selesai dari bulan Ramadan, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran kita tersebut. Jangan sampai kita meninggalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan membaca tafsir-tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Mungkin di bulan Ramadan ini kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat malam. Maka nanti ketika kita sudah melewati bulan Ramadan, kita sudah menginjak di bulan yang baru, hendaknya kita pun juga membiasakan atau tetap membiasakan melaksanakan sholat-sholat tersebut. Atau mungkin di antara kita ada yang sudah biasa bersedekah di bulan-bulan Ramadan. Namun apabila nanti ketika kita sudah selesai dari bulan Ramadan, jangan sampai kita pun melepaskan amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Fala inin qada syamu syahri Ramadan, fa innal mu'mina lan yanqati'a min ibadati siyami bidzalik, fa siyamu la yazalu masyru'an walillahil hamdu fil 'ami kullih." Maka ketika bulan Ramadan telah meninggalkan kita, bulan puasa telah meninggalkan kita, namun hendaknya kita pun juga mengetahui bahwasanya amalan puasa tetaplah tidak meninggalkan kita. Amalan puasa akan tetap ada di hari-hari yang lain, akan tetap ada di bulan-bulan yang lain. Bisa dengan seorang melaksanakan puasa Senin Kamis, atau puasa 6 hari di bulan Syawal, atau puasa 3 hari di setiap bulan. Dan tentu amalan-amalan puasa yang lainnya, walaupun bulan puasa bulan Ramadan telah hilang, akan tetapi amalan puasa akan tetap senantiasa ada di setiap hari, di setiap bulan. Wala in qada qiyamu syahri Ramadan fa innal qiyama la yazalu masyru'an walillahil hamdu fi kulli lailatin min layalis sanah thabitan min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulih. Dan apabila bulan Ramadan telah meninggalkan kita, bulan untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan telah meninggalkan kita, akan tetapi hendaknya kita pun meyakini, hendaknya kita pun mengetahui bahwasanya sholat malam, ya Bapak Ibu sekalian, tetaplah ada di hari-hari yang lainnya. Bukan berarti dengan berakhirnya bulan Ramadan kemudian amalan untuk syariat melaksanakan sholat malam itu sudah tidak ada, tidak. Tapi amalan tersebut tetap ada. Allah tetap mensyariatkan bagi hamba-hambanya melaksanakan sholat malam di setiap hari, di setiap bulan-bulan yang ada selain dari bulan-bulan Ramadan. Dan ini adalah tentu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ketika bulan Ramadan selesai, bukan berarti sholat malam kita juga selesai. Dan disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Nabi SAW beliau pernah melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau pun bengkak, sehingga ditanya, "Wahai Rasul, kenapakah engkau melaksanakan hal demikian? Padahal engkau telah diampuni, engkau telah dijamin surga." Maka Nabi SAW mengatakan, "Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur dengan melaksanakan ibadah-ibadah demikian?" Maka seorang mukmin, seorang muslim, mereka pun bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula mungkin di bulan Ramadan kita banyak melaksanakan zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melampaui bulan Ramadan, kita sudah melewati bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut syariat tersebut. Allah tetap mensyariatkan kita untuk memperbanyak zikir, beristighfar, bertaubat, mengatakan subhanallah walhamdulillah, zikir pagi petang, dan amalan-amalan yang lainnya. Begitu pula bersedekah. Memang bulan Ramadan adalah bulan untuk kita semakin memperbanyak sedekah. Namun ketika bulan Ramadan telah pergi dari kita, bukan berarti kita pun meninggalkan berbagai macam sedekah yang sudah kita laksanakan. Kemudian beliau menutup kitab beliau ini dengan perkataan beliau, nasihat beliau, "Fajtahidu ikhwani fi fi'li ta'at wajtanibul khataaya wasayyi'at." Wahai saudara-saudaraku, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan-amalan
ketaatan dan berusahalah untuk menjauhi perkara-perkara keburukan, perkara-perkara kesalahan, litafuzu bil hayati thayyibati fid dunya wal ajral katsira ba'dal mamati, agar engkau menjadi orang-orang yang sukses dalam melaksanakan kehidupan yang baik di dunia ini dengan membawa pahala yang sangat banyak setelah meninggal kelak. Sebagaimana yang Allah firmankan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, dan seorang yang dia melaksanakan amalan-amalan soleh, baik itu laki-laki atau itu perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian beliau menutup dengan doa, Allahumma sabbitna 'alal iman wal 'amali shalih wa ahyina hayatan thayyibah. Ya Allah, kokohkanlah kami di atas keimanan dan amal yang soleh, dan hidupkanlah kami dengan kehidupan yang baik. Wa alhiqna bis salihin, dan kumpulkanlah kami, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka ini adalah nasihat-nasihat kepada kita kaum mukminin dari seorang ulama Rabbani, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Majalisus Syahri Ramadan. Dan di antara perkara penting, poin penting yang bisa kita garis bawahi dari nasihat beliau tadi adalah bulan Ramadan bisa jadi meninggalkan kita. Namun amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan itu masih bisa kita amalkan di bulan-bulan yang lainnya, masih bisa kita laksanakan di hari-hari yang lainnya. Maka hendaknya kita ketika sudah terbiasa bersedekah di bulan Ramadan, kita teruskan di bulan-bulan yang lainnya. Kita sudah terbiasa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, maka kita biasakan di hari-hari yang lainnya. Kita sudah terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita pun juga membiasakan melaksanakan di hari-hari dan bulan yang lainnya. Demikian yang mungkin bisa kita bahas ya, mengenai nasihat-nasihat penting yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga apa yang beliau nasihatkan kepada kita semua ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan semoga apa yang beliau nasihatkan ini bisa kita jalankan dengan baik, dan kita diberikan taufik serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan keimanan kita, akidah kita, tauhid kita di atas jalan yang benar, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup untuk majelis kita di sore hari bulan Ramadan ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.